Oke, selamat siang semuanya, high schooler. Selamat datang di talk show pertama kita, After Schoolers Talk. Jadi, After Schooler adalah suatu platform yang dibuat oleh teman-teman Purworejo, di mana kita di sini akan sharing berbagai pengalaman dari alumni-alumni Purworejo yang memang bekerja di bidangnya. So, di episode pertama ini kita akan membahas terkait dunia kedokteran. Um, Langsung aja kita akan perkenalan di mana kita punya kolaborators hari ini ada dua, yaitu yang pertama ada Dr. Pristi Fendi Kusuma. Beliau adalah dokter umum Rumah Sakit Islam Purworejo, ya. Dia adalah seorang ayah, kemudian dia 30 tahun dan juga asalnya dari Wonosari Ngombol. Kemudian Dr. Fendi Jurni, di mana dia dulu SMA di SMA Negeri 7 Purworejo, kemudian melanjutkan di UPN Veteran Yogyakarta dan move ke UII Yogyakarta. Nah, yang kedua kita ada Dr. Elita Puspitiani Tias. Beliau sangat hard worker, 25 tahun, dan beliau adalah dokter gigi di Rumah Sakit Umum Purwohusada Purworejo. Untuk Dr. Elita Jursni, dia dulu bersekolah di SMA Negeri 1 Purworejo dan kemudian lanjut di Universitas Gajah Mada. Nah, tanpa menunggu lama, langsung aja saya take over to Dr. Elita as a moderator. Dr. Lita bisa langsung dipersilakan, dimulai silakan. Oke, terima kasih perkenalannya Mas Onang. Nah, sebelumnya saya mau sapa para schoolers dulu nih di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang schoolers, salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, alhamdulillah nih di kesempatan kali ini saya dipercaya untuk memandu nih sharing-sharing kita di siang hari ini. Nah, tentunya nanti kita bakalan ditemani nih sama narasumber kita ya, Dr. Fendi. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak Elita. Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Dokter. Nah, di After School Talk kali ini kita mengambil tema yaitu sharing experiences being a doctor. Nah, di tema kali ini sangat menarik ya, Dok ya, mungkin karena terutama mungkin untuk teman-teman yang mungkin berencana untuk mengambil jurusan kedokteran, Dok, nantinya. Nah, di sini nanti mungkin Dr. Fendi akan banyak bercerita nih tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau kita mau masuk kedokteran, kemudian bagaimana kehidupan perkuliahan di sana, tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dilewati kalau kita mau jadi dokter gitu ya, Dok ya. Dan mungkin nanti Dr. Fendi juga akan sharing banyak ya tentang mungkin jatuh bangunnya Dr. Fendi selama studi di kedokteran ya, Dok ya, dan lain-lain lah ya pokoknya. Yang penting nggak tentang jatuh bangun aku mengejar remaja ya, Dok ya. Boleh seperti itu. Lupakan. Nah, nanti setelah Dr. Fendi menyampaikan ceritanya nih, nanti akan ada di akhir adalah sesi Q&A. Jadi untuk para schoolers yang mungkin akan mengajukan pertanyaan, nanti langsung aja ya diketik di question box. Nanti oleh tim After Schoolers akan dipilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh Dr. Fendi. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, Dok, langsung aja mungkin dari Dr. Fendi bisa menyampaikan materinya. Silakan, Dokter. Oke. Terima kasih, Mbak Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semua viewer, adik-adik SMA semua ya ini ya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu dijaga kesehatan terutama di masa pandemi seperti ini ya. Oke. Di sini saya kemarin dihubungin oleh Mas Onel sebagai ibaratnya timnya ya atau leadernya yang After Schooler ini ya. Founder nih Kak, Dok. Foundernya. Oke, foundernya. Boleh. Ini adalah sesuatu gagasan yang bagus karena emang kita tahu bahwa anak-anak SMA itu kalau setelah mau masa-masa akhir itu mesti bingung. Jadinya emang harus benar-benar dibikin sesuatu seperti inilah untuk agar menambah wawasan mereka nanti ke depannya untuk memilih apakah mau untuk kuliah atau kalau kuliahnya di mana seperti itu. Bagus sekali. Biar ada gambaran ya, Dok ya mungkin. Gimana Mbak Elita, ini saya mau cerita mulai dari mana ini bolehnya? Bagusnya ini. Mungkin ini dulu, Dok, Dr. Fendi bisa cerita nih tentang gimana dulu waktu Dr. Fendi
biodata saya Dr. Rizky Fendi Kusuma. Saya dokter umum sekarang ini saya cuma di Rumah Sakit Islam Purworejo. Asal saya dari Ombol, daerah desanya di Wonosari, daerah pinggir termasuk daerah selatan, dekat rumahnya Mbak Elita, tapi masih kita sama-sama dari Ngombol ya dok ya. Sama-sama dari Ngombol. Nah, oke, saya mau sedikit bercerita. Saya dulu bersekolah SD itu di SD Wonosari, itu di desa saya sendiri, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 11 Purworejo. Kalau sekarang sudah berubah apa belum ya Melita? Saya juga lupa itu. Masih SMP 11 dok di Ngombol ya. SMP 1 Ngombol, sekarang SMP 11 Purworejo. Setelah masuk SMP, saya mau ke SMA, saya langsung daftar ke SMA 7 karena teman-teman saya nggak ada yang masuk SMA 1, jadi saya ikut ke SMA 7 dulu. Ya sudah, kalau nggak ke SMA 1. Kayak gitu. Gini, saat mulai pertama kali masuk SMA, inilah yang menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan, pertimbangkan untuk kedepannya. Menurut saya, ini akan saya mulai diceritain ini dari masa-masa SMA ya. Jadi pas awal masuk SMA itu saya benar-benar wah, beda gitu dari SMP. Jadi sudah suasananya beda, semuanya beda. Dari setelah saya renungi sampai sekarang ini, setiap tingkatan SMA itu punya punya kriterianya sendiri, punya kekhasan sendiri. Artinya pada tingkat 1 kelas 10 itu, kalau menurut pribadi saya, ini pendapat saya, itu adalah fase-fase kita adaptasi. Fase adaptasi di mana kita dari SMP pun juga kita juga dulu sudah diajari adaptasi ya, dari dari SD ke SMP, kemudian SMP ke SMA. Nah, ini kita masuk ke fase adaptasi karena otomatis di fase SMA kelas 10 ya. Sekarang 10 ya, kalau kelas 1 SMA itu kelas 10 ya. Kelas 10 itu otomatis nanti kita punya sekolah baru, teman baru, guru baru, semua harus adaptasi. Anak yang cerdas, anak yang pintar harus yang pandai untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Apalagi kalau SMA otomatis biasanya jaraknya mereka sekolah jauh-jauh, beda sama sekarang ya. Sekarang itu ada Yonasi. Nah, Yonasi mungkin agak dekat. Kalau dulu pas zaman saya kuliah, mungkin Mbak Lita juga kuliah, kan masih bebas milih sekolah, jadi harus ngekos lah kayak gitu. Kalau anak yang belum tidak terbiasa ngekos atau masih kayak ibaratnya anak mami lah kayak gitu, nah itu repot sekali, susah tidur pun nggak nyenyak kayak gitu. Kalau udah tidak terbiasa susah, itu pun mempengaruhi nanti ke belajarnya, ke semuanya itu susah. Makanya pada tingkat 1 ini saya sebut sebagai fase adaptasi. Jadi kalian, kalau adik-adik semuanya, kalau sudah mulai masuk kelas 1, pandai-pandailah beradaptasi ya, pilih temannya, pilih teman yang baik kayak gitu, terus mudah bercakap, mudah berteman dengan orang lain kayak gitu. Kita pandai-pandai beradaptasi, karena kalau pandai adaptasi itu salah satu modal dasar untuk menjadi seorang dokter kayak gitu. Kemudian pada kelas 2, kalau kelas 2 itu bagi saya sendiri itu adalah suatu fase dari awal penentuan masa depan kita kayak gitu. Karena kelas 11 ya, kelas 2 itu ya, kelas 2 yang saya agak lupa karena sudah lama banget. Jadi kalau kelas 12 ke kelas 12 ini atau kelas 2, benar apa salah? Kelas 12 kelas 3 dok. Kelas 3 ya? Ya kelas, saya bilangnya kelas 2 aja lah ya, daripada nanti salah kayak gitu. Jadi pada kelas 2 ini atau kelas 11 ini, itu fase kita menentukan awal kita ke depan tuh mau gimana. Jadi pada fase ini kita benar-benar harus jangan cuma main tok ya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan ke depannya aku mau apa gitu. Apalagi kita mulai potensi gitu ya dok ya. Sudah mulai potensi kan. Kalau kelas 2 mau masuk kelas 2 kan kita sudah dipilih kan untuk masuk IPA, IPS atau bahasa seperti itu ya. Nah, makanya kita
saya besok masuk jurusannya apa aja. Kalau seumpama IPS saya besok yang bisa jurusannya apa saja. Kalau bahasa besok masuknya apa aja. Jadi kita benar-benar harus mulai kelas 2 ini, awal kelas 2 ini kita harus menentukan pilihan kita, IPA, IPS atau bahasa atau yang lain-lainnya, tergantung sekolahnya yang jurusan di sekolahnya itu. Jadi benar-benar ini penentuan awal. Kemudian pada fase-fase kelas 2 ini biasanya sudah mulai muncullah biasanya kadang-kadang perasaan-perasaan saya sudah agak senior, jadi kadang-kadang bisa lebih bangga kayak gitu, lebih bangga lah, lebih merasa senior, wajar itu. Terlebih lagi biasanya kelas 2 ini fase-fase anak SMA biasanya masa puber awal-awal puber kayak gitu, biasanya fase ya tertarik dengan lawan jenis itu ya wajar. Makanya kalau sudah masuk sudah ibaratnya terkenal ibaratnya ya seperti itu puber terus dekat dengan wanita cewek kayak gitu, kemudian pacaran ya itu wajar ya fase puber anak-anak seperti itu, puber awal boleh, nggak apa-apa, yang penting jangan kelewat batas, jangan mengganggu sekolah, seperti itu aja pesan saya. Karena memang di fase-fase kelas 11 ini biasanya banyak rawan-rawan anak yang kebablasan, kelewatan, jadinya mereka tidak lanjut sekolah. Ada seperti itu, banyak ya, nggak cuma di Purworejo, di tempat lain banyak seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke kelas 12, kelas 3 ya. Nah, kelas 3 awal-awal itu happy. Awal-awal mungkin kalau saya dulu rasakan tuh happy. Kelas 2 masuk IPA, kemudian masuk kelas 3, awal itu happy, seneng ya gitu. Merasa paling senior, kemudian jurusannya IPA, kemudian punya pacar kayak gitu. Rasanya itu kelas 3 awal-awal tuh bangga gitu. Seneng lah. Di sekolah merasa jadi pemimpin ya dok ya, penguasa sekolah. Betul. Nah, tapi mendekati pertengahan sampai akhir lah, itulah menjadi problem. Apalagi kalau seumpamanya cewek atau perempuan itu tidak kalau yang benar-benar cowok yang laki-laki yang benar-benar tanggung jawab itu mulai kelas 2 kelas 3 pertengahan sampai akhir itu dia masih sudah mulai di pikiran, sudah mulai kacau lah. Saya setelah ini kalau lulus SMA mau apa? Itu pasti muncul, apalagi kalau sudah ujian nasional. Kalau pribadi saya sendiri, ujian nasional itu ibaratnya nomor 2 lah daripada setelah saya lulus itu nanti mau jadi apa. Itu kalau menurut saya sendiri. Karena kalau ujian nasional yang penting kita belajar, tugas-tugas kita kita kerjakan dengan baik, insya Allah lah lulus ujian nasional itu gampang kayak gitu. Jadi gampang pokoknya. Tapi setelah itu menjadi SMA itu yang menjadi momok yang lebih menakutkan sebenarnya. Apalagi anak-anak SMA. Saya awal-awal juga pernah pas pertengahan kelas 3 itu juga mengalami hal seperti itu. Jadi di pikiran saya berkecamuk antara saya setelah SMA ini mau masuk apa ya gitu. Jadi saya sempat bingung, sempat aduh mau gimana saya sempat bingung, tapi nggak udah, yang penting step pertama saya lalui dulu ujian nasional, karena fokus pada ujian nasional, setelah itu baru mikirin nanti setelah itu kuliah apa. Itu sebenarnya kesalahan saya, jadi jangan ditiru. Jadi dulu mulai kepikiran untuk masuk kedokteran ini kapan dok? Itu setelah saya di UPN gitu. Di UPN, wah menarik sekali ini dok. Jadi gimana dok ceritanya dulu? Jadi gini, pas pertengahan itu saya benar-benar tidak terpikir untuk kuliah nanti kerja apa kayak gitu, tidak. Jadi nothing tulus saya ngikutin alur aja. Jadi yang saya fokuskan saat itu adalah ujian nasional. Benar, ujian nasional penting. Tapi kalau yang penting kalian belajar dengan tekun, kemudian semua pelajaran kamu cukup
di minimal ya 70% kamu menguasai, insya Allah ya mesti lulus lah. Ujian nasional nggak usah jadikan mau yang menakutkan, karena emang saya juga kemarin pas skripsi saya itu tentang perbedaan tingkat kecemasan anak SMP sama SMA dalam menghadapi ujian nasional. Ternyata ya 11-12 lah perbedaannya, sama-sama khawatir, tapi tingkat kekhawatirannya itu kecemasannya itu tidak terlalu tinggi, jadi tidak yang sampai bikin orang stres gitu, enggak. Jadi yang penting santai aja, yakin kalau bisa ngerjain ujian nasional, kerjain aja. Nah, saya saya tidak benar-benar tidak memikirkan sama sekali untuk nanti setelah saya SMA itu kuliah apa. Jadi setelah ujian nasional baru saya mikir saya mau kuliah apa ya. Teman saya masuk ini aja. Akhirnya saya lah pertama masuk di UPN, karena kayaknya kok teknik geologi kok kayaknya enak ya. Akhirnya saya masuk ke UPN dulu. Teknik geologi dulu. Jadi dulu tahun pertama sempat belajar di UPN ya dok ya, teknik geologi. Menarik sekali, dari teknik geologi ke kedokteran. Kemudian dulu kan belajar di dok di UPN, terus kepikiran untuk pindah tuh gimana dok ceritanya? Jadi sebenarnya saya mulai dari SMA dulu. Jadi pas mulai SMA itu sebenarnya saya ingin jadi dokter itu sudah benar cita-cita dari kecil, tapi emang benar-benar saya saya tidak benar-benar enggak menyampaikan ke orang tua, jadi cuma saya pendem aja. Itu juga salah satu kesalahan juga, makanya orang tua juga, kamu pengen apa nanti setelah ini mau kuliah apa kayak gitu, ditanya ya besok lah lihat kayak gitu, jawabannya mesti selalu besok lihat. Jadi gini, setelah saya selesai SMA, saya mendaftar kuliah karena teman-teman teknik geologi enak, saya daftar teknik geologi di UPN. Saya mendaftar UPN, setelah masuk sekitar 1 tahun, pertengahan semester 2 kalau nggak salah, pertengahan semester 2 itu terus kemudian ada suatu peristiwa. Saat itu tuh nenek saya ngedrop tiba-tiba, kena serangan stroke kayak gitu. Kemudian keluarga besar itu pada ngumpul semua. Saat itu karena orang tua saya, ibu saya itu anak paling bontot, dan saya ibaratnya adik yang paling kecil dari sepupu saya yang masih kuliah. Makanya saat itu bilang, ayo Devendi coba pindah di dokter aja kayak gitu. Akhirnya ya saya dari situ terus bilang sama orang tua kemudian mendukung. Akhirnya ya sudah, saya ingat itu pulang kuliah, terus saya menghubungi teman saya yang sudah masuk di FK duluan. Saya bilang, aku mau daftar kedokteran, kapan ya ujiannya gitu. Itu teman saya Dr. Wahyu, sekarang Dr. Wahyu di RSUD Citrawardoyo ya. Hari ini ujian sudah mulai buka kok, kamu udah daftar aja. Nah, pas saat itu saya pendaftarannya CBT, jadi computer based test kayak gitu. Jadi langsung saya pulang kuliah itu ya belum persiapan apa-apa, nggak belajar, nggak apa-apa, langsung saya langsung diambilin. Dia itu teman kelas saya, tapi karena dia sudah masuk duluan, jadi dia kakak kelas saya. Jadi saya diajak Dokter Wahyu, ayo udah, wis gak usah sinau lah, aku lihat nih, aku tahu kemampuanmu kayak apa, mesti wis lulus lah. Akhirnya saya langsung berangkat daftar ujian. Alhamdulillah saat itu ujian pertama langsung saya keterima. Nah, langsung lulus ya dok. Jadi peran orang tua di sini tuh, peran keluarga ya dok, terutama yang mendorong Dokter Fendi masuk ke kedokteran, dari teknik geologi jadi kedokteran gitu dok. Oh ya dok, saya mau tanya nih, selama di SMA nih dok, pernah nggak sih Dokter Fendi ini merasa gagal gitu? Misalkan dapat nilai paling jelek misalkan, atau seperti apa, bisa diceritakan dok mungkin? Kalau selama SMA ya, saya tuh kalau merasa gagal
saya nggak pernah merasa gagal karena emang semuanya benar-benar saya saya lakuin semampu saya. Saya jujur dari kelas 1 dari SD lah, dari SD sampai SMP itu saya tuh dulu mesti ranking 1 paralel terus. Tapi setelah masuk SMA itu gara-gara ya itu tadi ya, masalah pertemanan, kemudian pacaran gitu drop, jadi saya benar-benar kurang fokus untuk belajar. Jadi ya sudah nggak apa-apa, tapi semua yang saya lakuin sudah saya usahakan semaksimal mungkin, ya sudah seperti itu. Jadinya ya terus kita berusaha, jadi benar-benar nggak nyesel. Adapun umpama halangan atau penyesalan di SMA itu ya tidak ada sih sebenarnya. Itu saya jadikan sebagai pengalaman aja, tapi kalau semuanya merasa kesan yang tidak mengenakan itu enggak. Jadi dinikmatin aja. Untuk ini dok, pencapaian yang paling luar biasa versi Dr. Fendi waktu di SMA dok, apa nih dok? Pencapaian luar biasa apa ya? Kalau dalam bidang akademis saya biasa aja. Ibaratnya mau dapat nilai berapapun saya syukuri, mau dapat 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya tidak bukan orang yang gila akan nilai gitu. Jadi pencapaian saya yang kayak SMA yang kayaknya luar biasa itu kayaknya bisa dapat pacar deh kayaknya. Sebagai support gitu ya dok ya? Ya. Berarti enggak lah. Jadi yang benar-benar saya yang bikin yang bikin bangga itu dulu itu minimal ya. Saya minimal tuh minimal lah tidak mengecewakan orang tua saya. Di situ aja. Ranking minimal 5 besar kayak gitu udah cukup. Udah itu aja, udah benar-benar udah bersyukur ya. Apalagi di Purworejo gitu ya. Oke, dulu kan sempat belajar nih dok di teknik biologi. Dulu pada saat awal-awal itu udah bonding belum sih dok sama ilmu-ilmu di sana? Seperti itu? Gimana ya? Berat kuliahnya. Kalau di teknik-teknik itu tuh mainnya fisik, jadinya benar-benar fisik itu. Kalau ibaratnya di sama pendidikan sama kedokteran itu beda jauh. Jadi lebih kalau kedokteran itu dua-duanya fisik maupun otak itu dua-duanya harus dipaksa mikir. Tapi kalau teknik sebenarnya juga sama, tapi yang kalau fisik, yang kalau teknik apalagi teknik dulu itu lebih keras daripada ya ibaratnya kayak lebih bisa dibilang kayak militer, tapi benar-benar ya emang harus seperti itu didikan orang teknik kayak gitu. Jadi ya tetap saya nikmati. Saya disuruh masuk aja udah beda, masuk jurusan teknik sama saya masuk FK itu udah beda. Jadi teknik itu masalah lama ospek itu sudah ibaratnya foto sampai udah disuruh pusat saya diinjek kayak itu udah biasa kayak gitu. Kalau teknik memang harus dididik seperti itu, tapi kalau FK ya beda. Jadi kalau masalah ilmunya gimana? Belum terlalu bonding lah ya dok sama yang di biologi. Jadi bisa gampang move on lah ya kalau untuk masuk kedokterannya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi jadi untuk teman-teman semua, adik-adik semua, benar-benar kalau sudah akhir SMA jangan ikutin saya. Jadi benar-benar ujian nasional sama nanti kedepannya pengen apa, benar-benar adik-adik harus benar-benar siapkan, benar-benar difikirkan kayak gitu ya. Karena benar-benar kalau di akhir SMA gitu benar-benar penentuan, ibaratnya kita penentuan. Kalau kuliah beda lagi ya, tapi kalau SMA itu benar-benar fase penentuan. SMA sama kuliah nanti kalau menjelang akhir itu lebih ibaratnya lebih berat bebannya kalau pas kita SMA, karena SMA benar-benar kayak penentuan awal kita mau nanti menjadi apa kayak gitu. Jadi mau nanti setelah SMA ini mau kuliah atau mau kerja kayak gitu benar-benar harus dipertimbangkan. Jadi harus benar-benar kalian punya solusi. Kalau nggak punya solusi, yang pertama kali benar-benar yang harus kamu lakukan ya, jangan seperti saya nanti nggak malah sudah ikut masuk fakultas ini pindah lagi ke dokteran kayak gitu. Jadi biar nggak pindah-pindah kayak gitu. Benar-benar pertama planning itu penting ya dok ya. Planning itu penting. Jadi pertama benar-benar kalian harus diskusikan semuanya dulu dengan orang tua kalian maupun keluarga kalian. Seumpama karena ibaratnya gini, kita ngomongin ke dunia kedokteran ya, ke dunia kedokteran itu biayanya
biayanya bisa dibilang memang mahal kayak gitu. Jadi benar-benar kalau benar-benar ingin masuk FK benar-benar siap ngobrol dulu sama orang tua masalah benar-benar masalah biaya. Bisa apa enggak? Kalau semuanya bisa, oke, setuju kalian daftar. Tapi kalau benar-benar merasa tidak mampu, umpama kok tidak bisa, mending nggak usah. Yang lain jalan yang lain masih banyak, benar, yakin. Tapi kalau bisa dapat beasiswa, bisa kalian mengejar beasiswa, silahkan kejar. Teman-teman saya yang dapat beasiswa banyak kayak gitu. Terutama kalau di UI dulu itu yang orang-orang yang hafiz Quran itu aja beasiswa ya, banyak Dok, banget. ya. Oke Dok, kita masuk ke jurusan kedokterannya nih Dok sekarang. Mungkin dari Dr. Fendi bisa dijelaskan kepada para schoolers nih, gimana sih kehidupan perkuliahan di sana, apa aja tuh tahap-tahapannya di kedokteran sendiri untuk bisa menjadi seorang disumpah jadi dokter nantinya, apa aja yang dilalui Dr. Fendi? Saya akan mulai ke pendapat saya dulu. Pertama kali saya masuk ke kedokteran ya, itu di pikiran saya itu pertama kayaknya itu wah banget ya, wah mahal banget kayaknya. Tapi sebenarnya juga kalau dibilang mahal-mahal banget ya memang mahal, tapi Mahal ya Dok? memang mahal. Tapi kalau seumpamanya kalau bisa dapat beasiswa, dapat apapun, sebenarnya bisa. Teman-teman saya ibaratnya yang anak-anak pondok itu juga banyak dapat beasiswa kayak gitu. Orang yang sederhana pun juga bisa kuliah. Yang penting niat. Kalau orang tua ada niat, insya Allah rezeki ada, pasti dimudahkan. Pertama gitu, wah terus kayaknya susah banget ya ujiannya gitu. Jadi benar-benar apa ya, awalnya itu kok pas saya pertama, apalagi pas saya itu mau ujian susah, soalnya kayak apa masuk ujian kedokteran tuh ya aku nggak ngerti, Dokter Wahyu kayak gitu. Udah tenang aja, wis ikutin aja gitu. Setelah itu ya sudah, karena benar-benar kalau dulu saya benar-benar nggak ada persiapan. Tapi setelah sekitar beberapa angkatan ke bawah, dari berapa ya, kurang lebih 4 atau 5 angkatan setelah saya itu benar-benar ujian masuk itu benar-benar ketat banget sekarang, susah banget kayak gitu. Jadi pertama pas masuk, jadi untuk benar-benar kalian kalau benar-benar pengen masuk di kedokteran, siapkan dulu tadi ya, setelah konsultasi sama orang tua, pertama pilih mana FK yang kalian pengen masuk. Pilih. Dulu kenapa milih di Universitas Islam Indonesia Dok? Pertimbangannya apa Dok? Sama saat seperti saya, alasannya sama seperti saat dulu saya masuk SMA. Anak teman saya di sana semua kayak gitu. Dokter Wahyu, Dokter Prasojo, sama Dokter Yoga itu teman saya itu SMA itu di semua. Jadi ya sudah, teman saya di UMY nggak ada, di UGM nggak ada, jadinya udah dokternya di UI aja lah gitu. Jadi mungkin mereka bisa membantu Dokter Fendi untuk adaptasi ya di sana. Ya. Gitu, jadi Mungkin bisa langsung diceritakan Dok, apa sih tahapan-tahapannya, kuliahnya gimana kalau di kedokteran seperti itu Dok? ujian pertama ya, saya kalau mau mulai ujian masuk, kalau kalian pengen ujian, kalau benar pengen ujian masuk, soal belajarlah ujian. Boleh ini nanti, oh ya sekarang aja saya kasih tahu. Jadi kalau benar-benar kalian ingin masuk, pelajari soal-soalnya, soal-soal yang ujian di kedokteran itu setiap kampus itu beda-beda ya. Beda seperti kalau UGM itu kan masih dulu ikut SMPTN ya. Kalau sekarang apa namanya ya Mbak Elita ya? Sekarang kalau nggak salah itu UTBK Dok. Saya juga kurang paham sama sistem yang sekarang karena udah beda sama zaman sekarang, sama zaman saya Dok. Kalau UGM seperti itu. Tapi kalau UM, YUI, UKDW atau yang ada yang di Jogja ya, yang setahu saya yang di Jogja, UKDW atau Sanata Dharma ini FK baru, itu soalnya beda-beda gitu. Jadi setiap kampus itu soalnya beda-beda. Kalau bisa kalian setelah milih kalian pengen di mana, kamu datang ke sana. Kamu biasanya kalau pas masa-masa pendaftaran itu banyak banget orang yang di pinggir jalan itu jual soal. Kamu beli satu aja untuk referensi soalnya apa, karena soalnya beda sama ujian SMPTN itu biasanya beda. Jadi kalau di UMY atau
kalau UII yang ada itu biasanya ada keagamaannya, ada PKN-nya kayak gitu. Nah, itu aja. Setelah saya masuk, itu pertama saya masuk ospek. Saya masuk ospek itu sudah saya kayak gini banget ya. Jadi biasa banget. Hari pertama itu saya bilangnya biasa banget. Orangnya santun-santun, beda sama pertama kali saya masuk. Dari psikologi ya, Dok ya? Ya, beda sekali. Orangnya santun-santun, terus kalem kayak gitu, nggak ada yang mentis, nggak ada. Enak apa kan? Nah itu pas ospek hari pertama. Hari kedua kayaknya juga biasa-biasa aja. Ternyata hari kedua kita langsung disuruh masuk ke ruang laboratorium anatomi. Laboratorium anatomi itu laboratorium itu kadaver atau mayat gitu. Mayat ya. Wah, itu hari pertama itu benar-benar, kalau yang nggak ada siap mental itu benar-benar ya pingsan. Teman-teman saya yang ikut ospek itu yang pingsan tuh banyak. Jadi harus kuat mental karena kita disuruh mencari sepotong kertas ibaratnya sejentik kayak gitulah di bagian-bagian tubuh yang kadaver mayat-mayat itu. Ada yang cuma tangan saja, kaki saja. Benar-benar siap mental, harus siap mental maksudnya. Jadi saat itu pas masuk, saya pertama kali masuk ospek itu, nah pas masuk di laboratorium anatomi itu saya bertiga. Teman saya itu semuanya tuh cowok. Nyari kertas nggak ada. Akhirnya itu cuma batang tubuh aja. Jadi aku angkat tuh sama bertiga tuh teman-temanku, ternyata kertasnya di bawah punggung itu. Wah, dari saat itu benar-benar pertama yang pengalaman yang benar-benar wah gitu. Benar-benar mengagetkan, deg-degan. Kemudian itu ya pertama kali pengalaman saya langsung ospek. Kemudian ingat ini di FK itu menggunakan kuliahnya seperti apa, Dok? Dulu apakah mengenai sistem blok atau yang SKS, Dok? Karena kan biasanya ada dua nih, Dok. Kalau sudah mulai saya itu sudah mulai sistemnya blok. Jadi untuk teman-teman semuanya yang nggak tahu, sistem blok itu segini. Rata-rata fakultas kedokteran atau fakultas yang jurusan kesehatan lah di Indonesia sudah menggunakan sistem blok. Sistem blok itu seperti ini. Jadi kita kuliah itu dibagi per sistem-sistem tubuh. Kita kan sudah belajar lah ibarat dari SMP, SMA itu sudah belajar dari sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem indera pendengaran, penciuman. Jadi sistem belajarnya kita itu kedokteran itu seperti itu. Jadi bagian tubuh gitu bagian ya, tubuh. Jadi sistem pernafasan umpamanya gini ya, sistem pernafasan atau respiratory, sindrom respiratory, block respiratory. Jadi dari semua alat-alat tubuhnya itu apa aja, organ-organnya itu apa aja, terus mekanisme kerjanya kayak apa, terus penyakitnya kayak apa aja, terus itu yang dibahas. Jadi di kedokteran itu sistemnya blok. Kuliahnya itu ada satu namanya kuliah umum blok. Kuliah umum blok itu jadi sama satu angkatan gitu ya, satu angkatan. Saat misalkan besok kalau ada semua ada yang sudah diterima, amin ya. Jadi sama satu angkatan itu ada 100 orang. Jadi kuliah itu 100 orang itu kuliah bareng, dengerin dosen itu ngasih materi kayak gitu. Yang kedua tutorial itu diskusi seperti itu ya, Dok ya? Jadi seminggu tiga kali. Jadi tutorial itu kita yang berdiskusi di hadapan satu orang dosen. Jadi kita berkelompok kecil, paling 10 orang, biasanya mentok-mentok 12 orang. Jadi kita diskusi. Umpamanya kita ada amandel di sistem pencernaan kayak itu. Di sini ada namanya yang tonsil kayak gitu, penyakit amandel kita bedah, kita mau ngobrol kayak aktif. Berarti amandel tuh kayak gini, sakitnya kayak gini, kumannya ini, obatnya ini. Itu kita yang ngobrol. Dosennya hanya memantau keaktifan kita. Jadi semakin kita aktif, semakin kita nilainya tinggi. Itu yang ketiga, keterampilan medik itu seminggu 2 kali. Itu adalah materi untuk mengasah skill kita. Ibaratnya nginfus lah kayak gitu.
Semuanya ada blok blok, semuanya blok saluran pernafasan kayak gitu, saluran pernafasan gitu. Jadi keterampilan medis kita diajarin untuk masang alat-alat ibaratnya kayak ventilator kayak gitu, atau blok darah kita diajarin untuk masang infus kayak gitu. Jadi kita praktek masang infus. Ya, jadi di sini lebih diasah skillnya begitu ya dok? Diasah skillnya. Nah, setelah itu blok umum medik laboratorium ini. Praktikum ya dok ya? Praktikum. Jadi dalam praktikum ini yang kedokteran banyaklah. Ada biokimia, fisiologi, anatomi, banyak. Jadi benar-benar usia metal. Kuliah di kedokteran itu ya nanti ada setelah itu ujian blok. Nah, setelah ujian blok ada lagi ujian semester, itu setiap semester ujian semester. Nanti di setiap akhir semester biasanya ada remediasi. Kalau kalian nilainya kurang bagus bisa diulangi ujiannya saja di akhir semester itu. Kalau untuk ujian blok sendiri dok, itu biasanya ada tertulis dan semacam USC atau seperti apa dok untuk ujian bloknya? Kalau ujian blok cuma tertulis sama ujian blok itu tertulis sama ujian keterampilan medik itu aja. Jadi gampang lah. Untuk waktu tempuhnya sendiri dok, S1 di kedokteran sendiri itu ditempuh dalam waktu berapa lama ya dok? Kalau di kedokteran itu kuliah di kampus itu minimal sekali itu 3,5 tahun. 3,5 tahun kalau mengikuti sistem blok. Jadi semua sistem blok itu habisnya itu 3,5 tahun. Tiap semester ada yang ya 3,5 tahun selesai ya dok ya. Nah, itu kalau lancar. Tapi rata-rata mesti kalau kita ngomongin masalah pendidikan 3,5 tahun itu waktunya. Tapi kalau kita kita ngitung waktu itu lebih dari 3,5 tahun karena mesti ada jeda liburan, yaitu liburan semester, liburan seperti itulah. Jadi mesti ada jedanya. Jadi kuliah di kampus itu 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun kita ujian di kedokteran, kita sudah menempuh itu, kemudian kita merasa kok kita nilainya sudah cukup, ya sudahlah kita ikut ujian untuk koas. Gitu. Ujian untuk koas. Jadi 3,5 tahun, jadi saya bagi dulu ya, 3,5 tahun itu minimal itu di kuliah di kampus, kemudian 2 tahun itu minimal itu pendidikan di rumah sakit atau yang biasanya disebut koas, itu pendidikan. Jadi pendidikannya. Jadi dulu setelah S1 kemudian menyelesaikan skripsinya, wisuda dulu ya dok ya. Wisuda mendapatkan gelar sarjana kedokteran ya dok ya. Kemudian setelah itu ada ujian masuk koas ya. Masuk koas. Ujian. Kemudian ini dok. Ya. Benar-benar kalau kamu aja Mbak Lita gimana? Ya, setelah itu kan menempuh pendidikan koas nih. Nah, di koasnya sendiri itu sudah ditentukan rumah sakitnya atau kita bisa apa ya istilahnya memilih gitu dok. Mungkin bisa diceritakan kehidupan koas seorang sarjana kedokteran seperti apa dok? Jadi koas itu beda-beda setiap rumah sakit. Itu ya. Beda-beda rumah sakit. Beda-beda rumah sakit, beda setiap kampus, setiap universitas itu beda-beda. Di UMJ, UGM itu rumah sakit jejaringnya beda-beda. Gitu. Jadi itu tergantung mana rumah sakit yang kosong. Gitu. Jadi kita nggak bisa milih. Nanti yang menentukan itu pihak kampus. Gitu. Bisa kita memilih itu juga sebenarnya bisa, tapi nggak usah lah, namanya dokter tuh harus pandai-pandai beradaptasi, jadi kita ngikut aja. Yang penting saya ujian sekarang, seumpama lulus besok yang buka rumah sakitnya misalnya gini, rumah sakit Palangburu, RSUD Citro kayak gitu. Nah, jadi cuma ada 2 kemungkinan itu masuk, kalau sudah lulus antara Citro atau Palangburu misalnya seperti itu. Jadi kita nggak bisa milih itu.
itu saya itu yang bukaan, saya ujian setelah SKED ya, setelah saya kedokteran lulus, saya ujian lulus, itu yang buka itu ada 3 rumah sakit. Satu RSUD Dr. Suroto Ngawi, RSUD Dr. Sudono Madiun, terus RSUD Sragen. Jadi 3 itu. Nah, pas itu saya bagian masuk ke bagian atau masuk di rumah sakit Dr. Suroto di Ngawi. Jadi nggak harus, kalau rata-rata kalau dari FKUMJ sama UGM itu rata-rata rumah sakitnya tidak begitu jauh. Tapi kalau gitu ya, Dok, ya. bisa antar provinsi, benar-benar saya di Jawa Timur kayak gitu bisa. Seperti itu, Dok. Dok, tantangan terberat apa, Dok, selama masa studi di kedokteran ini, Dok? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Dok, tantangan terberat. Kalau di kedokteran itu benar-benar ditantang ya, hampir setiap bulan itu atau hari lah dituntut untuk belajar. Jadi kalau masalah ujian itu sudah bagian kedokteran itu udah dianggap biasa, karena hampir setiap, entah itu 1 bulan sekali, 2 bulan sekali mesti ada ujian. Jadi kalau ujian itu bukan menjadi masalah, tapi yang jadi masalah itu kalau bertemu pasien. Masalah pasien bagaimana kalau seorang dokter ada pasien jelek, kemudian yang harusnya bisa tidak tertolong, kalau enggak terus kok tidak bisa tertolong. Nah, itu yang menjadi tantangan berat. Jadi pasien datang keadaan jelek itu bagaimana caranya kita harus benar-benar merawat pasien itu bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Itu benar-benar suatu tantangan. Jadi yang benar-benar kalau dokter yang dapat ibaratnya gini, dapat pasien yang sakit kena serangan jantung itu, kalau yang gejala serangan jantungnya ringan mungkin nggak apa, masih biasa lah. Tapi kalau benar-benar berat, dia sampai menurunkan kesadaran, tensi yang ngedrop, wah itu benar-benar jadi tantangan kayak. Jadi itu kalau jadi dokter kok ibaratnya, waduh kayak gitu nggak bisa, rasanya kok gimana gitu. Merasa gagal mungkin ya, Dok, ya? Sebenarnya bukan merasa gagal, tapi kok kurang puas lah. Saya udah berusaha menolong tapi kok tidak berhasil kayak gitu, rasanya itu benar-benar agak. Oh ya, Dok, saya tertarik sekali nih, Dok, sama yang ada di layar nih. Dokter nih sudah melalang buana kemana-mana ya nih, ada Jawa Timur, Semarang, Sragen, Gunung Kidul, dan sampai akhirnya sekarang kembali ke Purworejo seperti itu. Nah, di antara kota yang sudah disinggahi nih, Dok, daerah mana sih yang paling berkesan bagi Dokter Fendi? Kota yang paling berkesan itu bagi seorang dokter biasanya dokter yang tempat dia pendidikan. Jadi tempat yang paling berkesan bagi saya itu ada di rumah sakit di RSUD Ngawi. Itu benar-benar berkesan di sana, benar-benar, karena mendidik orang Jawa Timur, dokter-dokter Jawa Timur sama dokter Jawa Tengah atau Jogja itu beda sekali itu. Jadi makanya kalau jadi dokter itu benar-benar nomor 1 attitude. Kalau masalah kepintaran itu nomor sekian, tapi kalau yang paling penting itu attitude. Kalau kamu attitude-nya bagus, apalagi sama seniormu bagus, rendah, terus selalu ngomong baik, kalau ada tugas dikerjakan kayak gitu, terus setiap diperintah langsung dilaksanakan, itu penilaiannya beda sama walaupun kamu orang pintar tapi uraan berani gitu ya, orang pintar uraan sosokan gitu, nanti di mata orang beda. Jadi attitude nomor 1 di Ngawi itu benar-benar dokternya keras, orang Jawa Timur itu keras. Jadi tidak main-main kalau mengatakan kamu, maaf ya, berarti goblok itu di depan pasien itu sudah biasa. Dokter-dokter Jawa. Ini menjadi paling berkesan di sana ya, Dok, ya. Hal itulah yang menjadi kita terdorong untuk selalu belajar, agar ditanya selalu bisa. Jadi itulah kita malah merasa terdidik. Beda kalau seumpamanya saya pernah mengalami juga di Semarang kayak gitu. Pas saya di Semarang kayak gitu, benar-benar cuma udah dibiarin aja. Kamu mau jaga enggak ya enggak. Itu malah saya enggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang
dididik keras sama senior saya yang keras, kamu nggak bisa dikata-katain kayak gitu, jadi merasa kayak kita tuh tertantang, malah kita termotivasi untuk belajar. Jadi bersyukurlah Pak, semuanya adik-adik besok kalau bisa masuk FK, masuk ke kedokteran, terus dapat dokter pembimbing yang seperti itu tuh ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari beliau, kayak gitu aja. Nah dok, sekarang kan dokter Fendi sudah menjadi seorang dokter nih dok. Nah hal apa sih dok yang paling disukai dari menjadi seorang dokter? Disukai apa ya? Saya merasa kalau saya senang di IGD. Kalau saya mendapat tantangan pasien-pasien, ada pasien-pasien yang aneh-aneh, berat-berat, itu saya yang paling suka itu yang paling suka. Tapi kalau yang paling nggak suka itu saya nggak sih, wes benar-benar kalau kerja shift itu berat sama elita ya. Kan kalau dokter gigi nggak ada shift dok. Kan ya, enak banget ya kalau super rumah nggak ada shift dok ya. Kalau masih shift pagi siang kayak gitu masih oke lah, tapi kalau sudah berkeluarga terus shift malam itu rasanya berat banget rasanya. Jadinya agak males kalau saya jaga malam gitu. Jadi kalau jaga pagi siang itu sangat oke aja, tapi biasanya pasien berat-berat itu biasanya malam hari datangnya. Ya ada juga sih pagi atau siang hari ada, tapi kalau yang berat biasanya malam ya dok, pas lagi mungkin ngantuk-ngantuknya bagaimana gitu ya dok. Apalagi kalau kita bisa menolong banyak pasien datang di rumah sakit dalam keadaan yang benar-benar tidak sadarkan diri, setelah kita tangani beberapa saat terus kemudian dia bisa sadar baik, itu suatu kepuasan lah kalau bagi seorang dokter gitu. Dari tantangan benar-benar wah alhamdulillah kayak gitulah, benar-benar sesuatu kita menolong orang itu benar-benar bisa benar-benar ketolong lah kayak gitu, itu suatu tantangan. Kemudian dok, setelah kita koas nih waktu itu kan kita disumpah nih Hippocratic Oath ya, sumpah dokter. Itu kalau di kedokteran umum itu kan ada yang namanya program internship ya dok ya. Berbeda dengan di FKG. Kalau dokter gigi sendiri kebetulan belum ada nih dok. Nah untuk program internship itu sendiri biasanya berapa tahun ya dok? Berapa lama seperti itu? Jadi saya beritahuan kepada adik-adik semuanya, untuk jadi dokter itu pasti ada di pikiran kalian lama ya. Ya memang lama, jadi dokter itu lama. Saya itu bisa mendapatkan gelar dokter, bisa praktek sendiri kayak gitu itu berapa tahun, dari masuk 2014. Kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 tahun lah. 7 tahun ya dok totalnya ya dok ya. Dari mulai masuk kuliah sampai selesai internship 7 tahun ya dok ya. Iya kalau nggak salah itu sekitar 6,5 sampai 7 tahun, itu plus sama liburan juga loh ya. Kayak saya hitung tahun masuk itu kemudian sampai selesai itu kalau nggak salah sekitar 7 tahunan, 8 sampai 8 tahun. Jadi gini, kuliah di kampus 3,5 tahun ya. Kemudian setelah lulus di kampus masuk UAS 2 tahun. Sudah berapa ya? Udah 5,5 tahun ya. Udah 5,5 tahun. Setelah pas, kalau itu lancar, kalau nggak lancar harus ngulangin banyak bisa sampai ada yang 7 tahun itu baru 8 tahun banyak ya. Jadi jangan dipikir dari dokter itu gampang, itu enggak. Tapi kalau dari orang biasa, jadi nggak harus jadi pinter harus dokter, yang penting giat rajin itu aja mesti nanti berusaha ya dok ya. Nggak harus jadi orang yang benar-benar pintar. 3,5 tahun kuliah di kampus, 2 tahun itu koas itu sudah 5,5 ya. Kemudian lanjutin setelah koas kita nanti ada ujian, namanya ujian kompetensi dokter. Itu seperti ujian nasionalnya anak SMA. Jadi ini adalah ujian nasionalnya anak-anak fakultas kedokteran. Ini yang menentukan ini nanti lulus atau enggak gitu. Kalau kamu lulus jadi dokter. Ujiannya seluruh Indonesia sama ya dok ya? Sama. Jadi kalau ujian nasional yang kompetensi ujian kelulusan dokter ini, kalau nggak salah itu ada tiga spot, nggak salah saya juga lupa. Jakarta,
Jogja sama Timur, pokoknya Indonesia Tengah, Barat, Timur, kayaknya tiga itu. Nah, setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah. Jadi kalau kamu nggak lulus, 3 bulan lagi kamu ikut ujian lagi. Kalau nggak lulus, ikutin lagi. Kalau dulu nggak ada batasan, kalau sekarang sudah ada batasan. Kalau kamu nggak lulus, kalau nggak salah, entah itu 6 atau 8 kali, kamu dikembalikan lagi ke kampus. Saya setelah itu, karena saya sudah lama, jadi nggak tahu perkembangannya bagaimana. Di kampus itu... Jadi dulu ujian kompetensinya itu nggak di kampus masing-masing ya dok ya? Tidak. Jadi berbeda dengan zaman saya dok. Kalau zaman saya itu masing-masing universitas sudah boleh mengadakan seperti itu. Sebenarnya kalau di FK sebenarnya boleh masing-masing FK itu mengadakan. Yang asal penting memenuhi kuota mungkin ya dok ya? Kuotanya kan. Kalau sudah kuotanya ada ibaratnya satu tempat one center aja, ibaratnya dulu saya di UGM, ya sudah cuma di UGM aja saya kemarin ujiannya. Alhamdulillah 1 kali ujian udah lulus, ya bersyukurlah. Banyak yang yang lulus, yang penting kalian harus belajar aja udah mesti lulus. 3,5 tahun, lanjut koas 2 tahun sudah 5,5. Kemudian setelah koas ujian itu lolos, kita masuk internship. Nah, internship ini berat lagi. Internship kita nanti seluruh angkatan ujian yang kemarin ujian, dalam bulan ini saya ujian lulus se-Indonesia ini ya. Nah, itu nanti kita harus cepet-cepetan milih rumah sakit untuk kita internship. Jadi ibaratnya sebagai untuk magang, internshipnya magang. Jadi dokter yang barulah. Kalau internship ini nanti kita sudah dapat gaji ya. Jadi sebenarnya bukan gaji, jadi bayaran. Jadi dari pemerintah itu, dari negara itu sudah, kalau pas internship kita udah dapat bayaran. Ya cukup lah, ibaratnya cukup lah. Biaya hidup ya dok ya? Ya itu kita cukup. Nah, itu untuk milih. Kalau kalian harus Sebentar, kalau dokter, kamu saya jeda dulu ya dok ya. Ini untuk live Instagramnya akan di-cut terlebih dahulu, akan dijeda. Mungkin nanti akan dilanjut. Dokter Fendi masih bisa ya dok ya? masih bisa. Ya. Ini kita cut dulu untuk live Instagramnya. Akan kita lanjutkan di jeda sebentar dan